Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai apresiasi pada salah satu karya sastra angkatan 66, di mana akan dilakukan dengan menggunakan teori mimetik. Nah, maksudnya itu ialah melihat kondisi atau keadaan ketika sastra itu diciptakan. Nah, serta nantinya aku juga akan mengapresiasi amanat yang terkandung di dalam salah satu karya sastra angkatan 66 tersebut. Nah, dalam kegiatan mengapresiasi ini, aku menggunakan cerpen yang berjudul Harapan di Air Laut, karangannya Baharudin Djasin Simbolon. Nah, cerpen itu sendiri menceritakan tentang kemiskinan yang menerpa para nelayan-nelayan. Nah, di mana mereka hidup dalam keadaan yang berhutang terhadap toke tempat mereka menjual ikan. Hutang tersebut rasanya sulit untuk dilunasi karena mengingat pekerjaan nelayan itu hanya sekedar mencari ikan di laut. Kemudian hasil tangkapannya itu akan dijual kepada satu-satunya toke yang ada di sekitar rumah mereka. Nah, memang toke tersebut tidak bersikap galak atau jahat kepada mereka yang mengutang kepadanya. Nah, namun tetap saja nih, pasti akan menambah beban pikiran bagi nelayan-nelayan yang berutang, di mana mereka memikirkan perihal kapan utang itu bisa lunas. Nah, sama halnya dengan tokoh bernama Kadir, di mana ia ingin mengentaskan kemiskinan dan warisan utang ini dari diri dan keturunannya. Nah, terutama ketika anaknya sudah lahir, ia berniat agar anaknya itu bisa hidup jauh lebih sejahtera darinya saat ini, sehingga membuat Kadir menjadi lebih bersemangat untuk mencari ikan di laut. Nah, dari cuplikan mengenai cerpen berjudul Harapan di Laut, karangannya Baharudin Djasin Simbolon, itu terlihat mengenai kondisi atau keadaan ketika sastra itu diciptakan, yakni pada saat itu keadaan masyarakat tengah mengalami masalah perekonomian, yakni yang namanya kemiskinan, yang mana pada awal periode 1960-an merupakan masa-masa kemunduran ekonomi bagi negara Indonesia. Nah, hal itu didukung dengan kutipan yang terdapat dalam cerpen tersebut, yakni ada selintas Kadir merasa kecut karena diingatnya hutangnya yang sudah mendekati Rp4.000. Kemudian pada kutipan, dan ia tahu bahwa tidak seorang nelayan pun dalam kampung itu yang tidak berhutang pada toke. Nah, dari kutipan itu terlihat jelas nih bahwa adanya permasalahan ekonomi yang terjadi pada para nelayan. Nah, sehingga membuat mereka harus berhutang kepada orang lain. Tak hanya itu, dikatakan juga nih bahwa tidak ada seorang nelayan pun yang tidak berhutang pada toke. Nah, sehingga itu berartikan bahwa benar-benar terjadi yang namanya kemunduran ekonomi atau krisis ekonomi, di mana setiap masyarakat atau setiap lapisan masyarakat itu merasakan permasalahannya ekonomi, atau mereka terkena dampak dari krisis ekonomi. Nah, selain itu, cerpen ini juga menjelaskan nih bagaimana perasaan kalut dan gelisahnya masyarakat terhadap keadaan ekonominya pada awal tahun 1960-an yang sedang dalam keadaan krisis. Nah, hal itu tampak dalam kutipan, jadi sudah habis Rp500 uang kita. Uang simpananku ada 150. Ibu meminjam dari toke 350. Kemarin waktu anak ini lahir, aku membayar uang suntikan 150. Lalu pada kutipan, ada selintas Kadir merasa kecut karena diingatnya hutangnya yang sudah mendekati Rp4.000. Hutang itu menjadi sedemikian banyak karena telah hampir 8 tahun hasil ikannya tidak dapat melunasi hutang pada setiap musim. Nah, selain itu, ada salah satu kutipan dalam cerpen ini yang mengatakan, ingin ia bertanyakan soal harga ikan itu, akan tetapi tidak jadi ditanyakannya, karena ia tahu bahwa soal itu bisa membuat toke menjadi marah, seperti biasanya. Lagi pula, di kampung itu tidak lazim para nelayan harus mengetahui berapa harga ikan mereka tiap jenis. Nah, pada kutipan itu menjelaskan nih bahwa tokoh ia atau tokoh Kardi, dia itu ingin menanyakan berapa
harga per kilo hasil ikan tangkapannya. Namun tidak jadi dikarenakan takut Toke marah. Nah, Toke di sini itu maksudnya bisa berupa bos besar atau juragan. Nah, yang mana tindakan Kardi ini menjelaskan bahwa ia menjadi pribadi yang nurut saja kepada bos besar atau atasannya atau juragannya. Nah, meskipun ada hal yang mengganjal atau merugikan diri bagi diri pribadi Kardi sendiri. Nah, hal itu bersesuaian nih dengan kejadian pada tahun ketika cerpen ini diciptakan, yakni pada tahun 1962, di mana kita dituntut untuk patuh, taat, dan mengikuti pemimpin, sehingga pada tahun itu menimbulkan banyak yang namanya pemberontakan. Nah, kalau di cerpen ini, tindakan tokohnya yang menurut dengan bos atau atasan atau dengan juragannya itu menimbulkan berupa kerugian pada mereka bawahannya, yakni terlilit utang terus-menerus. Nah, dan yang terakhir, cerpen ini juga menggambarkan nih perihal bagaimana harapan para masyarakat pada zaman Orde Lama menuju Orde Baru, yang mana mereka mengharapkan nih agar ekonomi yang sulit atau kemiskinan itu bisa terlepas dari diri mereka, atau setidaknya bisa berangsur-angsurnya ekonomi mereka itu membaik. Nah, hal itu terlihat dalam kutipan, bila mana ia sampai pada kesadaran bahwa hidupnya terlalu sempit, terlalu terpencil, timbullah tekad dalam dadanya bahwa anaknya hendaknya jangan lagi hidup seperti dia. Anakku harus hidup ke kota, bisa bersekolah, dan bisa mencari hidup dengan cara yang lain. Nah, lanjut kita akan masuk ke bagian di mana kita mengapresiasi amanat yang terkandung dalam cerpen berjudul Harapan di Raut, karangannya Baharudin Jasin Simbolon. Nah, yang pertama ialah kita senantiasa nih harusnya untuk menjadi pribadi yang bersyukur atas apa yang terjadi atau menimpa diri kita. Nah, hal itu tampak dalam kutipan paragraf yang mengatakan, ada selintas, Kadir merasa kecut karena diingatnya hutangnya yang sudah mendekati Rp4.000. Hutang itu menjadi sedemikian banyak karena telah hampir 8 tahun hasil ikannya tidak dapat melunasi hutang pada setiap musim. Akan tetapi, kekejutan itu hilang pula karena ia membandingkan dirinya dengan tetangganya. Nah, dari kutipan itu, kita diajarkan nih untuk bisa mensyukuri apa yang terjadi pada kita saat ini. Karena masih banyak orang di luar sana yang hidupnya bisa jauh lebih susah ketimbang kehidupan diri pribadi kita. Nah, yang kedua, itu ialah jadilah kita orang yang memiliki pribadi untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, di mana itu bisa dilakukan dengan usaha, kerja keras, dan doa. Nah, hal itu tampak dalam kutipan paragraf yang mengatakan, bila mana ia sampai pada kesadaran bahwa hidupnya terlalu sempit, terlalu terpencil, timbullah tekad dalam dadanya bahwa anaknya hendaknya jangan lagi hidup seperti dia. Anakku harus hidup ke kota, bisa bersekolah, dan bisa mencari hidup dengan cara yang lain. Nah, dari kutipan itu kita diajarkan juga nih untuk menjadi pribadi yang mau merubah nasib kita menjadi lebih baik lagi, alias menginginkan yang namanya perubahan demi kesejahteraan diri pribadi masing-masing. Nah, selain itu juga mengajarkan kepada kita untuk terus selalu berusaha dan janganlah menjadi orang yang mudah menyerah. Nah, lalu yang ketiga, itu berupa pelajaran, yakni jangan menjadi pribadi yang sewenang-wenang terhadap jabatan atau kekuasaan yang kita miliki. Nah, hal itu tampak dalam kutipan, ingin ia bertanyakan soal harga ikan itu, akan tetapi tidak jadi ditanyakannya, karena ia tahu bahwa soal itu bisa membuat Toke menjadi marah, seperti biasanya. Lagi pula di kampung itu tidak lazim para nelayan harus mengetahui berapa harga ikan mereka tiap jenis. Nah, dari kutipan itu berarti kan nih bahwa kita sebagai bawahan itu nggak perlu tahu berapa harga ikan yang kita jual. Nah, sikap itu juga menunjukkan bahwa orang yang berada di atas kita atau juragan atau bos besar atau atasan kita itu terlihat seperti sewenang-wenang terhadap kekuasaan yang dia miliki, sehingga kita sebagai bawahan itu tidak mempunyai kewajiban atau keharusan untuk mengetahui perihal harga dari barang yang kita jual. Nah, terakhir, sedangkan untuk amanat tersiratnya sendiri itu dapat berupa yang pertama,
Hendaklah kita menjadi orang yang peduli kepada rakyat kecil atau orang miskin. Nah, yang kedua, jangan sampai nih kita melakukan suatu hal atau bertindak yang dapat menimbulkan masalah bagi orang kecil, sehingga nantinya akan timbul masalah berupa kemiskinan yang merajalela. Nah, yang ketiga, itu janganlah menjadi pribadi yang serakah. Dan yang terakhir, itu hendaklah kita menjadi pribadi yang suka menolong orang lain. Nah, segitu dulu penjelasan saya dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah.